Setelah kita berhasil membuat 3 layout ya, mulai dari layout utama, layout autentikasi, dan yang terakhir yaitu layout dashboard ya. Nah, pada video kali ini yang akan didahulukan itu yaitu desain layout autentikasinya. Langsung aja di sini ada penambahan file baru ya di folder SAS, yaitu ini untuk layout si autentikasinya. Saya kopikan. Di sini bagian resource, kemudian SAS. Nah, di sini buat folder baru dengan nama layout. Kemudian buat lagi folder baru khusus ya untuk layout out. Lalu filenya yaitu _out.scss. Lalu tambahkan sini. Seperti ini. Kemudian di sini bagian file _layout ini hapus dulu ya. Semuanya hapus. Nah, di sini kita importkan yaitu dari folder layout lalu ke folder out, lalu pilih _out.scss. Lalu titik koma. Seperti ini. Kemudian di bagian app.scss ini antara komponen, import komponen dan import helper ini. Di sini importkan yaitu _layout scss. Nah, ini. Oke, sesuai ya. Mulai dari apps ke ini folder layout ini _layout, lalu ke out ini. Oke, selesai untuk penambahan file CSS-nya. Kemudian bagian terminalnya jangan lupa di ini bagian project kita npm run dev. Oke, sudah jalan. Nah, di sini belum ada ini ya, belum ada perubahan di out layoutnya. Sekarang setelah tambahan file SAS, tinggal ini ya, ada perubahan atau penambahan kode baru ya di out strip layout, yaitu ini. Saya kopikan aja. Views ke layoutnya, layout, lalu ke out, lalu out strip layout, yaitu ini ya. Saya pindahkan yield content ini ke dalam ini konten. Kemudian di sini ada footer ya, yaitu ini kodenya. Saya kopikan juga. Saya buat lagi di folder out ini _footer.blade.php. Lalu pastekan. Kemudian di out strip layout juga tinggal panggil ya. Nah, di sini saya akan gunakan namanya itu directive include ya, yaitu ke layout.out._footer. Seperti ini. Oke, di sini belum ini ya, stylenya belum berubah ya. Tapi untuk kodenya sudah ditambahkan. Yaitu di sini tinggal panggil aja nih. Yaitu ke panggil ini. Resource SAS lalu ke app.scss. Satu lagi yaitu bagian JS-nya. Ini ke JS lalu ke app.js. Yaitu ini.
save dulu, tinggal cek di browser. Oke, di sini sudah ini ya, stylenya sudah berubah sekarang. Nah, sekarang tinggal ada ini ya, ada sedikit perubahan nih. Misalkan untuk title-nya di sini saya akan gunakan itu app name, lalu garis vertikal, kemudian title. Nah, caranya itu di sini kita gunakan dulu di sini, yaitu sebuah yield, yaitu title. Kemudian untuk app name didapatkan dari helper config. Nah, untuk app name itu akan mengakses ini ya, app name ini, app underscore name ini, yaitu ilmu kita. Nah, di sini tinggal app.name seperti ini. Kemudian bagian length ini supaya dinamis ya. Misalkan bahasa yang digunakan itu di sini kan masih ini ya, masih menggunakan bahasa Inggris kan. Misalkan nanti itu kita gunakan bahasa Indonesia, maka bagian length ini menjadi kodenya tuh misalkan ID gitu. Misalkan kita gunakan bahasa Inggris, maka gunakan kode English gitu. Nah, di sini caranya itu gunakan dulu. Di sini kan ada underscore ya. Format itu ada formatnya seperti ini kan. Nah, harusnya kan ini nanti itu strip US gitu, atau ID strip ID, harusnya gini kan, ada stripnya bukan underscore. Untuk format di ini ya, bagian atribut dari lang ini, HTML ini, caranya tuh gunakan str underscore replace, yaitu kita ganti yang underscore ini menjadi simbol strip, didapatkan dari app get lokal. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa ya, di bagian ini kan menggunakan layout dari si autentikasi ini, yaitu ini ya, untuk login kan. Di sini ada penambahan yield baru, yaitu title. Jadi bagian login index.get.php ini jangan lupa tambahkan nih, yaitu section title and section login. Oke, di sini untuk title-nya sudah masuk nih. Nah, ini kan karena login ini berupa ini ya, karakter string gitu. Kan nantinya tuh kalau di sini bagian konten ini kan ada tag HTML-nya. Jadi kita gunakan seperti ini. Tetapi kalau hanya string aja, cukup satu baris aja gitu. Pertama itu nama key-nya, key dari yield-nya. Kemudian parameter kedua itu masukkan aja, yaitu login, yaitu value-nya ya. Langsung aja gitu tanpa menggunakan end section. Karena ini value-nya hanya string aja gitu, cukup. Kalau ini kan nantinya itu ada tag HTML lain gitu. Maka di sini hasilnya sama ya untuk ini title-nya. Nah, di sini yang terakhir itu bagian ini ya, bagian footer itu di sini ada namanya tuh your website. Nah, ini saya akan ganti dengan nama aplikasinya, yaitu ilmu kita ini.
Sama ya di sini, panggil aja ini di bagian footer. Oke, berubah ya ilmu kita. Lalu di sini juga supaya ini ya, supaya tidak berulang kali nih pemanggilan app name ini. Di sini kan bagian footer nih ada 2 kali kan. Nah, di sini saya akan tampung lagi sebuah variabel ya, menggunakan direktif php dan nphp nih. Saya buat sebuah variabel dengan nama apps, kemudian berupa sebuah array. Key pertama itu name, nama aplikasinya, didapatkan dari config ini dengan key app.name. Kemudian di sini juga maksudnya key untuk length ya, untuk bahasanya. Dapatkan ini. Nah, sekarang length ini tinggal app, yaitu length. Kemudian ini app.name. Nah, di sini karena ini ya direktif include ini otomatis kita bisa mengakses si variabel ini, variabel yang ada di induknya. Jadi bisa langsung itu di sini. Seperti ini. Atau misalkan di sini ada sedikit berbeda gitu. Misalkan app name. Kalau langsung seperti ini, dia itu kan error kan, undefined. Nah, di sini caranya itu supaya tidak undefined, kita parsing di sini. App name didapatkan dari app yang key-nya itu name. Kalau udah masuk ya, atau tampil, yaitu ilmu kita. Karena di sini saya set di ilmu kita. Ini misalkan beda variabel ya. Karena sama di sini, saya akan langsung aja tanpa parsing gitu, parsing variabel lagi. Cukup satu aja, yaitu mengakses dari si induknya. Induk dari footer ini yaitu outstrip layout. Seperti ini. Ini didapatkan dari induk yaitu ini. Dan hasilnya sama ya. Untuk bahasanya di sini ini ya. English ya. Oke, di sini selesai untuk desain dari layout autentikasi. Sekarang untuk layout utama dari ini ya, autentikasi seperti ini. Ada 2 file. Pertama itu ini induknya yaitu outstrip layout, lalu di sini ada footernya sekarang, yaitu kodenya seperti ini. Kemudian jangan lupa di sini ada tambahan head baru ya, yaitu title. Jadi di sini bagian login juga tambahkan ya, section untuk loginnya. Maksudnya title-nya. Dan sekarang sudah muncul nih.